Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, kesetiaannya kekal atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang senantiasa menyertai kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 129 ayat yang kelima. Tertulis demikian: semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria seringkali ditepuk belakangnya oleh seorang temannya. Kejadian ini berulang kali terjadi, dan karena kesal, sang pria ini membawa bom di dalam tas di punggungnya. Dia merencanakan bahwa ketika temannya memukul tas yang ada di punggungnya, maka akan terjadi ledakan. Dia tidak menyadari bahwa ledakan itu akan melukai dirinya juga. Kebencian bukan hanya membunuh orang lain, tapi membunuh diri sendiri. Membenci orang lain itu ibarat seperti membakar rumah sendiri untuk mengusir seekor tikus yang kecil. Bicara tentang kebencian, saudara, sebagai orang-orang yang percaya, jangan kita simpan kebencian, jangan pelihara kebencian. Orang lain mungkin membenci kita, tapi kita jangan membenci mereka. Dalam Mazmur 129 ayat yang kelima ini dikatakan, semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Sion dalam konteks ayat ini berbicara tentang umat Tuhan, bangsa Israel, bangsa pilihannya secara lahiriah. Tapi bukan hanya secara lahiriah saja, sebab dalam konteks kita saat ini, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Sion secara rohani. Kita semua adalah umat pilihan dan kesayangan Tuhan karena iman. 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada banyak bangsa yang membenci Israel, membenci Sion. 22 negara Arab saat ini mengitari Israel. 8 juta kilometer persegi lebih wilayah dimiliki oleh bangsa Arab, dan Israel tinggal di wilayah yang luasnya hanya sepertiga dari Jawa Barat. Tapi itu pun sangat dibenci orang, dan Israel hendak dilenyapkan dari bumi. Padahal Tuhan yang memberikan wilayah itu kepada mereka. Sebagai Sion secara rohani, sebagai umat Tuhan, kita akan mengalami bukan hanya disukai orang, tapi juga banyak dibenci orang, tidak disukai orang. Tapi meskipun demikian, kita tidak usah takut ataupun kecewa karena penolakan dan kebencian yang tertuju pada kita. Kita harus tetap bersyukur dan bersemangat sebagai umat pilihannya, karena kita, Sion secara rohani, tidak akan mendapat malu, melainkan orang-orang yang membenci kitalah yang akan mendapat malu dan akan mundur. Tuhan Yesus sudah mengatakan dalam Lukas 6 ayat 22 bahwa kita akan dibenci karena Tuhan Yesus. Kita akan dikucilkan, kita dicela, ditolak. Tapi jangan kita takut, saudara.
Dan jangan kita membalas benci dengan benci. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kebencian dengan kasih. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dunia yang penuh kebencian, mari kita tetap berjalan dalam iman dan kasih di dalam Tuhan. Tuhan ada di pihak kita, bersama-sama dengan kita, dan kita tidak akan dipermalukan, tapi akan selalu dibela dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau setia, Engkau Allah yang baik, yang selalu melindungi dan menjagai serta membela kami, anak-anak-Mu. Engkau tidak membiarkan kami, Tuhan. Engkau tidak membuat kami malu, tapi Engkau menolong kami, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, yang di dalamnya mengandung janji akan pembelaan Tuhan. Orang-orang yang membenci kami, merekalah yang akan mendapat malu dan akan mundur, karena Tuhan di pihak kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami semua dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat disegarkan Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Jamah ya Tuhan, lawat dengan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa kesembuhan dan pulihkan, sempurnakan tubuh setiap kami yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, persoalan, apapun yang sedang dialami. Lawatlah ya Tuhan dan berikan pertolongan, berikan jalan keluar, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.